Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Muhtar, biasa dipanggil Sinta. NIM 2019 A1H127 kelas 4C PGSD. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, konsep dan prinsip penilaian PKN SD, dan yang kedua, berbagai alat penilaian dalam PKN SD. Nah, teman-teman, ini adalah PPT kami. Di sini kami membahas tentang penilaian dalam PKN SD. Dosen pengampu Pak Sadam MPD. Nah, PPT ini disusun oleh kelompok 1. Mohon maaf, ini salah tulis ya. Nah, anggotanya itu ada saya, Sinta Muhtar, terus Tiffany Lagina, Nurfisawati, dan Ariansyah. Nah, materi pertama itu tentang konsep dan prinsip penilaian PKN SD. Nah, sebelum kita masuk tentang penilaian PKN SD, saya ingin jelaskan sedikit dulu nih pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu sendiri. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai salah satu bidang kajian dan program studi yang fungsinya dan perannya itu sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan kewarganegaraan. Nah, kemudian dalam perkembangannya menjadi bidang studi pendidikan moral Pancasila atau PMP. Nah, yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai moral Pancasila yang selama ini dikenal lewat pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila atau P4 dan BP7. Nah, kemudian PMP ini berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, kemudian PPKN ini berubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Nah, penilaian ya pada hakikatnya itu merupakan proses pengambilan keputusan terhadap keberhasilan anak didik gitu. Apakah anak didik ini dinyatakan berhasil atau gagal dalam menguasai suatu keterampilan tertentu. Nah, penilaian ini nantinya akan dibahas lanjut dengan materi 2, tapi saya sedikit menyinggung ya. Penilaian PKN SD itu berupa tes-tes pada anak, seberapa kemampuan anak ini dalam memahami pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, seberapa mana anak ini memahami materi, menguasai materi PKN itu sendiri. Nah, pada prinsipnya ya, secara prinsip penilaian dalam PKN tidak berbeda dengan penilaian lainnya gitu. Hanya berbeda penekanannya yaitu pada aspek afektif. Nah, apa itu aspek afektif? Aspek afektif ini lebih ke sikap dan nilai gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam penilaian ya, prinsipnya itu ada 3 penilaian, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan gitu. Namun PKN ini penilaiannya itu lebih menekankan penilaian sikap dan nilai gitu, moral gitu. Nah, itu yang membedakan dengan penilaian di materi lain ya. Terus yang kedua itu tentang berbagai alat penilaian dalam PKN SD. Nah, apa saja? Yang pertama ada tes tulis. Nah, apa itu tes tulis? Tes tulis itu dalam pelaksanaannya itu berbentuk tertulis. Siswa lebih tenang dan yakin karena merasa tidak berhadapan atau tidak dinyatakan secara langsung oleh guru penguji yang bersangkutan. Selain itu, penilaian dapat lebih bersifat objektif karena tulisan merupakan bukti otentik yang dapat dijamin akuntabilitasnya. Nah, tes tulis ini tes yang berupa tulisan ya.
pelaksanaannya itu tulisan. Nah, siswa kalau menjalankan tes tulis ini mereka tuh lebih santai gitu, lebih tenang, lebih yakin dengan dirinya sendiri karena mereka itu nggak berhadapan langsung dengan guru. Mereka tuh lebih ke nggak grogi. Nah, kalau berhadapan langsung dengan guru itu mereka lebih grogi ya. Nah, namun kalau tes tulis ini itu siswa lebih tenang pengerjaannya ya. Terus yang kedua ada tes perbuatan atau performance test, treat. Nah, adalah penilaian tindakan atau tes praktik. Nah, yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa atau keterampilan. Nah, alat yang digunakan adalah lembar pengamatan. Di sini guru bisa berupa observasi guru gitu, penilaian ada lembar observasinya, pengamatannya guru gitu terhadap perilaku siswa ini, perbuatan siswa ini. Nah, bagaimana misalkan siswa ini membantu temannya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, toleransi terhadap teman-temannya, bagaimana sikap sosial dan spiritualnya. Di situ guru bisa mengamati perbuatan-perbuatan siswa dan itu sebagai tes perbuatan atau performance trait. Nah, terus yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu ada tes lisan. Ya. Tes lisan ini ya digunakan untuk menilai hasil-hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan gitu. Nah, guru ini dalam tes lisan itu berbentuk lisan ya, berbentuk lisan. Guru bisa menanyakan langsung kepada siswa terkait beberapa pertanyaan. Nah, siswa itu bisa mengemukakan ide-idenya gitu, pengetahuan-pengetahuannya yang berkaitan dengan pertanyaan yang disajikan oleh guru ini ya. Nah, terus yang keempat itu ada apa? Yang keempat itu ada penilaian non-tes. Perkenalkan, nama saya Nurfisahwati, NIM 2019 A1H125. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian non-tes. Ada 7 penilaian non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi ini adalah menilai hasil belajar dari aspek psikomotor, misalnya praktek keterampilan, diskusi, bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua, kuesioner atau angket atau daftar isian. Nah, teknik ini untuk menilai hal-hal yang bersifat umum, yaitu identitas peserta didik, keadaan sosial ekonomi orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara atau interview. Nah, wawancara atau interview ini adalah pertanyaan yang dijawab langsung oleh peserta didik yang bersangkutan sehingga terjadi hubungan timbal balik. Nah, wawancara merupakan cara kita menggali informasi meliputi sebagai aspek yang menggambarkan keadaan siswa pada saat itu. Yang keempat, daftar cek. Nah, daftar cek ini adalah daftar aktivitas, sifat-sifat, masalah, dan jenis kesukaan kegunaannya. Nah, jenis kesukaan kegunaannya ini adalah untuk mengatakan ada atau tidak adanya suatu unsur komponen, karakteristik atau kejadian dalam suatu peristiwa. Yang kelima, skala pilihan. Ini disediakan opsi 3, 4, atau 5 pilihan. Yang kelima, studi kasus. Nah, studi kasus ini terkadang perlu dilakukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku ekstrim, dilakukan oleh staf bimbingan konseling atau BK. Yang ketujuh, portofolio. Portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja mahasiswa atau siswa yang mengoleksi atau mengumpulkan bahan-bahan yang relevan sehingga hasil tersebut dapat dinilai atau dikomentari oleh dosen atau guru. Perkenalkan, nama saya Tiffany Lagina. Saya akan menjelaskan tentang model-model alat penilaian PKN-ST. Model-model alat penilaian PKN-ST ini ada 9 macam. Yang pertama, pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Langkah
langkah-langkah pengembangan alat penilaian kelas meliputi yang pertama, menyusun spesifikasi tes, yaitu menentukan KD dan menyusun kisi-kisi. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal tes. Yang ketujuh, merakit soal. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Dan yang terakhir, menganalisis hasil tes. Yang kedua itu model-model alat penilaian PKNST. Yang pertama, bentuk soal pilihan ganda. Yang kedua, bentuk hubungan antar hal. Yang ketiga, bentuk soal pilihan ganda kompleks. Dan yang keempat, model penilaian non-tes. Model penilaian non-tes ini ada 3, yaitu model penilaian perbuatan, model penilaian skala sikap, dan model penilaian daftar cek. Selanjutnya yaitu model penilaian catatan anekdot. Anekdot contohnya adalah catatan-catatan kejadian yang khususnya yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. Selanjutnya yaitu model penilaian daftar cocok. Adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Yang kelima itu model penilaian skala bertingkat atau numerical rating scale. Adalah alat penilaian non-tes yang mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dalam diri siswa. Kaidah-kaidah dalam penilaian skala bertingkat itu ada, yaitu jumlah pertanyaan harus terbatas tapi harus memberi gambaran secara utuh. Yang kedua, angka untuk skala harus mempunyai arti yang sama. Yang ketiga, jumlah kategori angka diusahakan cukup bermakna. Yang keempat, setiap pertanyaan hanya mengukur satu komponen. Yang kelima, pertanyaan harus disusun secara urut berdasarkan urutan pelaksanaan. Yang keenam, pertanyaan diurut dari yang termudah ke yang lebih sukar atau yang sulit. Yang keenam, ada model penilaian sosiometri. Itu alat penilaian non-tes yang bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sikap sosial siswa di kelas, terutama terhadap teman-temannya. Itu dinamakan sosiometri. Yang ketujuh, ada model penilaian pedoman wawancara atau interview. Dalam interview dikenal dengan 2 cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Interview langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan sumber utama atau siswa yang diselidiki untuk menjadi data tentang dirinya. Jika pertanyaan diajukan kepada siswa lain dan diminta untuk memberikan informasi tentang seorang siswa, maka interview tersebut dikatakan sebagai interview tak langsung. Yang kedelapan, ada model penilaian daftar balik, dan yang ke-9 ada model penilaian daftar tingkat urutan. Perkenalkan, nama saya Aryansa, NIM 2019 A1H11. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan tentang penggunaan model alat penilaian PKNSD berbasis portofolio. Portofolio adalah sebuah penilaian laporan tentang proses belajar siswa, sebuah kumpulan hasil kerja siswa. Dengan kata lain, portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa bersifat individual yang menggambarkan merefleksi taraf pencapaian kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Portofolio meliputi berikut ini. Yang pertama, tujuan meliputi hakikat hasil belajar, fokus bukti, rentang waktu hakikat bukti. Peran penilaian meliputi pemantapan penanaman nilai penilaian jati diri, penilaian formal, momentum dan media untuk
mendapatkan umpan baik pengajaran. Tujuan penilaian portofolio di dalam kelas menghargai perkembangan yang terjadi pada siswa, menghargai prestasi terbaik siswa, mendokumentasikan proses belajar yang berlangsung, merefleksi, meningkatkan efektivitas proses belajar. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa portofolio juga mempunyai penilaian kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. Yang pertama itu kelebihan, memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik, memungkinkan pendidik menilai keterampilan peserta didik, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik. Adapun kelemahannya juga sebagai berikut, memerlukan waktu relatif lama, pendidik harus tekun, sabar dan terampil, tidak ada kriteria yang standar. Portofolio adalah menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai, menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing. Proses penilaian kolaboratif, siswa menilai dirinya sendiri menjadi suatu tujuan yang dijadikan perhatian, meliputi proses dalam bentuk usaha, kemajuan dan pencapaian.